Anda kini menyaksikan Create Up, sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombodato. Iya, dan untuk membahas tema hari ini di Create Up, kita akan membahas mengenai semai pasca pendanaan lanjutan. Sudah tersambung melalui video conference pada saat ini hadir Mas Muhammad Yoga Anindito, co-founder dan juga CEO dari Semai. Halo Mas Yoga. Halo semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir bersama kami ya Baik, di baik. Create Up. Ini kalau tidak salah makasih. kedua kalinya bergabung di Create Up. Selamat atas pendanaan lanjutan yang sudah dicatatkan di Februari lalu. Seperti apa ceritanya kemudian Semai sendiri bisa mendapatkan pendanaan lanjutan dan sejauh mana signifikansi dari pendanaan lanjutan tersebut terhadap ekspansi ataupun mungkin pertumbuhan lah dari Semai sendiri, Mas Yoga? Ya itu sebenarnya pendanaan lama sih ya. Jadi mungkin kalau dari kami sendiri itu sangat membantu ya, apalagi di tengah sertanya pendanaan saat ini di tech winter ya bahasa kerennya itu. Jadi semua banyak sekali perusahaan startup yang sedang susah gitu ya. Di saat semua banyak yang sedang susah, kita masih dapat pendanaan aja, itu bagi saya udah alhamdulillah sekali. Itu bukti dari memang performance ya. Jadi memang kita sangat lihat betul ke detail apa yang kita lakukan di lapangan dan memastikan bahwa itu memberikan added value kepada petani dan juga kita grow sustainably lah dari situ. Seperti itu. Mas Yoga, mungkin bagi yang belum tahu begitu ya, Semai ini adalah startup agritech gitu ya. Boleh dijelaskan sedikit kembali mengenai Semai? Betul, jadi memang kita di sektor agritech ya, tapi memang kita nggak langsung berhubungan dengan petani. Ini mungkin banyak kesalahpahaman ya, mungkin yang belum tahu. Kita dealing dengan agregator, dalam hal ini UMKM, toko-toko pertanian, koperasi, lalu juga dengan kelompok-kelompok pertanian. Jadi kita adalah MVP kita adalah B2B app. Jadi di mana kita menjual pupuk, benih, pestisida, dan alat-alat pertanian lainnya, termasuk juga pakan ternak dan lain-lain, itu kepada toko-toko pertanian utamanya, lalu juga kepada kelompok-kelompok tani. Nah seperti itu. Kenapa sih ini penting? Karena kita seringkali lihat di lapangan itu banyak sekali zat-zat kimia atau produk-produk sarana pertanian yang beredar di lapangan, tapi kadang-kadang saking banyaknya itu suka bikin bingung ya. Jadi itu sangat bahaya sekali kalau misalnya petani salah memakai obat-obatan pertanian, karena seperti yang kita tahu pertanian itu bisnis yang cukup beresiko ya. Jadi ini knowledge-nya harus kita perhatikan betul dan juga memastikan bahwa tidak ada palsu di lapangan dan mereka tahu apa yang mereka beli. Seperti itu. Baik. Dampak dari pendanaan yang sudah terasa lah ya, mungkin Anda bisa sampaikan sedikit sekarang cakupan layanannya sudah di mana saja, dan juga mungkin anggota ataupun mungkin mitra yang sudah bergabung sejauh ini seperti apa? Saat ini kita sudah ada kurang lebih 9.000 mitra yang bergabung. Dalam hal ini kios-kios pertanian, itu kalau bisa dibayangin itu kayak warung-warung pertanian lah gitu ya, itu di daerah-daerah banget. Sebagai gambaran, satu warung ini, satu kios ini itu bisa rata-rata punya sekitar 200-an pelanggan petani. Jadi kalau bisa dibilang kita ya 200 dikali 9.000 berapa tuh sih, lebih dari 1,5 juta ya, 1,8 juta petani yang terdampak sudah oleh Semai. Kita bisa save buat assume itu. Lalu kalau bergeraknya sendiri kita masih kecil-kecil aja, jadi saya belum mau terlalu scale up, kita masih ada di sekitaran Jawa Tengah aja. Belum jauh-jauh. Baik, fokus di Jawa Tengah dulu begitu ya, nanti mungkin akan lebih luas lagi untuk jangkauan layanannya dari Semai sendiri. Oke, baik, kita akan jeda sejenak Mas Yoga, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Muhammad Yoga Anindito, co-founder dan CEO dari Semai. Oke, Semai ini adalah startup agritech begitu ya. Tadi dijelaskan bahwa ini menawarkan sebuah ekosistem digital bagi UMKM agribisnis di Indonesia, seperti kios pengecer sarana produksi pertanian ke pedesaan-pedesaan begitu ya.
Apa sih yang sejauh ini paling dibutuhkan dan menjadi solusi dari semai? Misalnya apakah pupuk atau lengkap atau gimana, Mas Yoga? Sebetulnya semua dibutuhkan ya, pupuk, benih, pestisida, yang sekarang lebih sering langka tuh pupuk dan benih ya, sangat sering terjadi kelangkaan di lapangan. Dan challenge-nya adalah bagaimana barang itu ada di petani itu pada saat mereka butuh. Karena contoh nih, kalau nanam telat itu musimnya lewat. Kalau musimnya lewat itu bisa gagal panen. Satu. Terus yang kedua, kalau ketika ada serangan hama, misalnya hama wereng itu ya, kalau di padi itu, kalau hamanya sudah mulai menyerang dan hari itu juga dia nggak semprot gitu kan, obat hama, itu dia akan gagal panen. Jadi tantangannya di sini adalah speed ya. Jadi speed dan ketersediaan di masing-masing lokasi gitu. Gimana semai menjadi solusi untuk speed dan ya beberapa tantangan tadi itu bahwa ya mungkin saja ada pupuk yang palsu begitu ya. Kemudian ya speed karena kan beberapa waktu yang lalu pemerintah juga mengatakan bahwa ketersediaan pupuk ini sendirilah yang menjadi masalah. Mungkin ada kaitannya juga dengan rantai pasok dari luar karena kan ada beberapa pupuk yang memang masih diimpor gitu ya. Sementara gejolak antara Rusia dan Ukraina juga mungkin ngaruh gitu. Betul sekali, itu sangat ngaruh gejolak Rusia Ukraina, itu sangat ngaruh ya, karena memang ada beberapa pupuk kita tidak bisa supply sendiri ya. Jadi seperti misalnya fosfat dan potasium, itu bahan baku untuk membuat pupuk itu tidak bisa supply sendiri dan sangat terpengaruh memang. Yang bisa kita lakukan di level daerah itu adalah memastikan bahwa ketersediaan itu di gudang, kita punya gudang banyak ya, kita punya gudang di setiap kabupaten kita punya, dan kita harus pastikan itu selalu stok ada pada saat petani butuh. Nah, itu hanya bisa dilakukan nih, bagi kita menggunakan sedikit banyak artificial intelligence juga ya, ada machine learning-nya juga. Jadi bagaimana artificial intelligence itu bisa nyetop gitu kan istilahnya pada saat musimnya masuk, dan itu bagaimana kita truk kita itu supaya selalu penuh. Jadi kita harus selalu penuh pada saat muter gitu kan, sehingga efisiensi cost terjadi sambil ngejar kecepatan delivery tadi Karena pertanian gitu. ini adalah is about timing gitu ya. Kalau lewat saja bisa gagal panen seperti yang Anda tadi sampaikan. Oke, tadi ada concern mengenai banyaknya beredar di pasaran mengenai produk-produk pertanian yang palsu begitu. Artinya memang untuk produk-produk yang didistribusikan oleh mitra begitu melalui Semai, ini semuanya terkurasi dan semuanya asli ya, Mas Yoga ya? Alhamdulillah asli semua. Gimana cara mengkurasinya? Apakah ada kerjasama dengan pabrikan besar atau bagaimana ya? Itu harus ya. Jadi kita kerjasama dengan pabrikan-pabrik besar dan memastikan adalah barang itu benar dari mereka gitu. Jadi kalau kita nggak kenal pabriknya, kita nggak akan nggak akan pakai barangnya gitu kan istilahnya. Jadi ini jangankan di bidang pertanian ya, di bidang pupuk, karena kan barangnya nggak kita makan. Kalau misalnya di FMCG, di barang-barang makanan itu yang palsu aja banyak gitu kan ya. Itu kan kita makan sendiri ya gitu. Bagaimana kalau soal pupuk ini sangat sulit untuk mengontrolnya di lapangan, apalagi kalau kita tidak bisa lihat traceability-nya sampai ke level pabrik seperti itu. Oke, baik. Ada teknologi untuk menganalisis tanah kalau nggak salah di websitenya saya lihat. Betul ya, Mas Yoga ya? Betul, itu salah satu dari yang kita jual. Oke, itu seperti apa mekanismenya? Singkat saja. Sebenarnya pertanian itu sangat tergantung dengan banyak faktor ya, lingkungan terutama. Nah ini menggunakan alat ini kita bisa ngecek gitu kan seberapa kandungan di dalam tanah. Jadi yang terjadi di Indonesia seringnya itu adalah over fertilization ya. Jadi pemupukan berlebih yang tidak berimbang itu sangat mungkin terjadi di Indonesia karena kita tidak tahu apa yang sudah terkandung di tanah itu tersendiri gitu. Makanya dengan alat ini langsung cetret, kita colok, kita bisa lihat kandungannya apa, kita bisa kasih rekomendasi pupuk yang tepat di Oke, situ supaya Supaya lebih tidak dan terjadi tidak kurang. pemborosan nutrisi juga begitu ya? Betul, baik. betul sekali. Sukses selalu untuk Semai begitu ya, membantu secara tidak langsung para petani-petani di tanah air untuk ya ketahanan pangan juga gitu Betul ya untuk sekali. Indonesia.
pada akhirnya adalah untuk itu ketahanan pangan di Indonesia. Terima Baik, kasih banyak. Mas Yoga, sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Silakan Brisa. Indeks harga saham gabungan terpantau menguat tipis 0,03% atau 4 poin pada posisi detik ini 7.002 saat ini ya untuk indeks harga saham gabungan, dan sedikit untuk nilai tukar rupiah berada pada posisi 15.249 melemah 0,13% terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, top gainers diantaranya adalah ada GTBO, Molly, Hats, Kars, Cuan, Gia, SRSN, Teguk, dan juga Suni. Sementara itu untuk top losers diantaranya adalah ada IRSX, ISAP, Widi, Tron, Asha, King, Cyber, dan juga Laju. Oke, GTBO masih melambung 18% ya, disusul Molly. Itu dia review singkat terkait dengan update perdagangan di sesi pertama pemirsa pada pukul 9:29 saat ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan kami akhiri perbincangan pada pagi hari ini pemirsa. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.